rock identik dengan perlawanan terhadap kemapanan. Namun musik rock juga memiliki paradok. Sebagai simbol dari konformitas dan keteraturan, musik rock memiliki ritme. Ritme dalam musik rock memiliki keteraturan. Dan dalam ritme ada hukum. Sebagaimana musik, begitu juga hidup kita yang memiliki ritme. Memahami ritme berarti memahami hukum yang mengatur hidup kita. Nah, Rockers, kita akan membahas lebih jauh mengenai hukum yang membahas hidup kita dalam acara Rock and Low. Rockers, nih kasus kekerasan dalam rumah tangga kan sungguh sangat marak nih di Indonesia. Gimana nih menurut pendapat Rockers sendiri? Dan untuk membahas KDRT sendiri, saya kedatangan tamu istimewa, yaitu ada Mbak Faifi. Halo Mbak, apa kabar? Halo. Apa kabarnya nih, baik? Sehatkah? Atau sedang senang, sedang bahagia, sedang sedih? Senang ya pastinya ya? Alhamdulillah I'm survivor dong. Oh ya pastinya ya. Nah Mbak, kan kita ngebahas masalah KDRT nih, sungguh sangat marak di Indonesia. Banyak banget kasus-kasus infotainment segala macam yang ngebahas masalah KDRT. Menurut pendapat Mbak sendiri gimana sih KDRT itu? Kalau zaman dulu KDRT itu dianggap suatu masalah domestic violence, yang artinya itu kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang orang lain nggak bisa ikut campur dalam hal itu. Iya. Tapi kalau sekarang karena udah ada undang-undangnya, tentu saja masalah ini sudah menjadi masalah yang patut orang lain juga harus ikut terlibat dalam kasus itu. Pendapat Mbak sendiri nih ya, korban dari KDRT itu harusnya bersikap seperti apa sih? Gini ya, mungkin karena saya pernah mengalami pada saat itu, jadi saya pikir orang yang melakukan itu karena menunjukkan rasa kasih sayang mereka, tapi itu sebenarnya salah. Orang yang cinta dan sayang itu seharusnya tidak menyakiti pasangannya. Sedangkan kalau orang melakukan itu dengan unsur kekerasan, tentu saja itu bukan menunjukkan suatu rasa kasih sayang, tetapi itu sudah unsur sudah melanggar hukum lah gitu. Jadi sudah harus dihentikan hal yang seperti ini gitu. Menurut pengalaman pribadi Mbak, kekerasan dalam rumah tangga seperti apa sih yang Mbak alami? Jadi KDRT itu ada 4 macam, yaitu satu ada kekerasan yang bersifat fisik, kedua bersifat lisan atau psikologis, ketiga bersifat penelantaran terhadap ekonomi, yang keempat adalah kekerasan seksual. Dan saya mengalami keempat-empatnya. Wow, super sekali. Ya, dan pada saat itu sebenarnya gini, ada ciri-ciri yang sudah bisa dilihat dari orang yang melakukan KDRT. Misalnya mungkin awalnya dia suka membanting-banting, marahnya terlalu berlebihan, istilahnya drama sekali lah gitu. Suka membuat sesuatu yang misalnya membuat perhatian orang gitu. Hiperbola ya. Hiperbola gitu. Lebay deh ya gitu. Dan dia awalnya itu suka mukul diri sendiri, awalnya suka membenturkan kepalanya gitu sendiri. Terus lama-lama karena awalnya kita kasihan gitu, lama-lama kan bosen ya dengan apa sih nih orang nyakitin diri. Akhirnya kita diem, akhirnya kekerasan itu dilemparkan ke pasangannya, ke saya waktu itu. Oh gitu. itu. Nah itu kan tadi kan balik ke masalah KDRT yang Mbak alami pada tahun 2002. Nah itu kan Mbak itu melihat perilaku yang udah muncul ya sama pasangan Mbak itu pada saat pacaran atau emang udah menikah? Sebenarnya pacaran udah kelihatan, tapi orang yang aku panggil orang psikologi mungkin ya, dia orang yang kayak gini nih susah untuk dilepaskan. Biasanya korban itu susah untuk lepas dari lingkaran hitam itu karena dia terus mengejar, misalnya mengancam akan membunuh dan lain sebagainya, atau mengancam akan menyebarluaskan apalah misalnya gitu. Jadi korban itu akan kembali lagi ke dia karena rasa takutnya. Nah makanya kalau orang sudah mengalami KDRT, sekali pukul jangan dimaafin. Karena sekali dimaafkan dia akan mengulang perbuatannya lagi. Atau jangan biarkan dia membentak perempuan, jangan berani
biasanya kalau udah berani teriak-teriak apalagi di depan orang-orang, itu udah deh jangan sampai kembali lagi ke korban, ke pelaku. Karena kalau udah kembali lagi si pelaku, mungkin dengan rasa kasihan tadinya, dia akan mengulangi yang ketiga, yang keempat, dan akhirnya menjadi yang lebih besar perlakuannya. Oke, terus kemudian ketika Mbak menerima perlakuan itu dari pasangan Mbak sebelumnya, itu respon Mbak seperti apa sih pada saat pertama kali? Cuman bisa menangis mungkin ya. Menangis? Jadi jadi gini, kalau orang sudah mengalami hal seperti itu, dia harus kembali kepada keluarga, dan keluarga juga harus melindungi. Kalau saya waktu itu kan kondisinya jauh dari keluarga karena semua keluarga saya ada di Surabaya gitu ya, di Jawa Timur. Jadi perlindungan dari keluarga itu Sulit untuk didapatkan ya? untuk dapat, karena saya kan kesini tujuan saya untuk meniti karir gitu ya, mengejar cita-cita saya dari kecil, yaitu sebagai artis gitu. Jadi agak-agak susah gitu untuk menghindar dari dia. Kemana aja saya diikutin, kayaknya kayak misalnya gini, saya tuh dia telepon gitu ya, saya lagi baru masuk taksi, tiba-tiba dia ada di depan. Oh ya? Gitu. Iya. Sebegitunya? Dan ngancem-ngancem gitu. Nah, Mbak Faifi, kemudian kira-kira apa sih pencetus utama dari perilaku yang bakal timbul ya kayak melakukan kekerasan kepada Mbak, itu kira-kira apa sih? Kadang-kadang sih memang nggak ada masalah, tapi kebanyakan mungkin karena rasa overprotective, terus apa ya, kecemburuan yang berlebihan gitu. Tapi sebenarnya dia mempunyai sifat rasa memiliki yang terlalu berlebihan. Jadi dia pikir kalau sudah menikah itu dia miliknya. Mungkin Dan dia kita nggak pikir bisa itu ngapa-ngapain nih. suatu barang yang dia bisa perlakukan apa aja. Oh, Gitu. begitu. Jadi kalau misalnya ada orang melihat gitu secara nyata di depan mata, sekarang sudah bisa langsung telepon polisi, karena walaupun misalnya si pelaku itu bilang saya akan selesaikan secara keluargaan, nggak bisa. Kalau si perempuan itu sudah bilang minta tolong itu harus semua ikut campur dalam urusan itu. Oke, baiklah. Terus kekerasan yang Mbak alami itu kan Mbak bilang tadi semuanya, keempat-empatnya. Terus Mbak menjalani hubungan dalam rumah tangga Mbak itu gimana sih? Maksudnya itu kira-kira berjalan udah berapa lama? Kemudian gimana cara mengatasinya? Coping stress Mbak seperti apa? Sebenarnya ya ada rasa syukur sih aku ya, cuma 2 tahun. Banyak orang yang mengalami kekerasan itu sampai 10 tahun dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia terkena cacat dan lain sebagainya. Karena saya sendiri juga pernah dipukul saking kerasnya itu sampai kendang telinga saya pecah. Wow, wah sungguh sangat menarik sekali ya Rockers. Nah, jangan kemana-mana, kita akan ngebahas lebih jauh nih mengenai pengalaman yang Mbak Faifi alami. Rockers tetap di acara kita dalam acara Rock and Low. Oke Rockers, kembali lagi dalam acara Rock and Low. Nah
Rockers, kita kan tadi sempat ngebahas masalah kekerasan yang Mbak Faivi alami. Terus kan tadi sempat di pembahasan terakhir Mbak mengalami pecah gendang telinga ya, waktu itu dipukul sama pasangan Mbak. Itu Mbak mengantisipasi kejadian itu seperti apa sih? Ya nggak bisa diantisipasi karena saat itu kan dalam satu rumah ya, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa telepon orang minta tolong orang atau teriak itu nggak bisa karena waktu itu kan saya ada di kosan gitu ya, terus ada kayak security gitu masuk ngetok-ngetok gitu dan dia pasti pelaku ini pasti bilang udah jangan ikut campur, ini urusan saya, urusan ini gitu. Jadi kalau sekarang udah nggak bisa gitu lagi. Siapapun itu orang kalau melakukan tahu keadaan yang seperti itu, apalagi terjadi pemukulan gitu, semua orang bisa ikut campur gitu dan saat itu memang karena belum lahirnya undang-undang KDRT ya, jadi aku ngalamin itu. Biasanya memang pelaku ini abis mukul-mukul itu malah dia yang mengobati sendiri, dia yang nganter aku ke rumah sakit kayak gitu. Begitu. Tapi besoknya akan terjadi lagi kalau lagi. kita menerima dia kembali. Bahkan saat itu dia sampai cium-cium kaki, minta maaf gitu. Dan saya juga pernah diancam pisau udah di leher seperti di leher gitu. Macam-macam lah perbuatannya orang ini. Nah, pada saat itu yang bikin saya itu fed up itu udah enough kayaknya sudah selesai lah. Saya nggak mau diperlakukan itu lagi karena saya udah punya anak waktu itu. Harapan saya waktu punya anak saya pengen mantan suami saya itu bisa berubah gitu ya. Saya merasa bahwa saat itu saya mendapat hidayah itu dari anak. Ketika saya dipukul saya udah nggak nangis lagi. Saya terlempar jatuh di bawah lantai gitu. Leher saya diinjak. Oh ya? Dan anak saya yang menangis saat itu. Nah di situ saya timbul rasa pengen berontak, saya harus menghentikan kekerasan ini karena saya tidak pengen anak saya melihat. Nah itu salah satu unsur kekerasan yang saya bilang tadi, kekerasan fisik ya. Kalau kekerasan psikologis itu berupa ancaman, dia pernah mengancam akan membunuh saya, mencacati saya. Bahkan jika dia juga mengancam kalau misalnya saya cerai atau gimana gitu, dia akan menyebarluaskan video hubungan suami istri, tapi yang saya tidak pernah tahu itu kapan dia merekam hal itu gitu. Jadi psikopat kalau saya bilang ya, orang-orang seperti ini. Dia pengen memiliki itu dengan berbagai macam caranya, cara, yang penting ya Mbak nggak ini. Ya, itu salah satu yang kekerasan psikologis, bahkan dia mengata-ngatai istrinya sendiri. Kamu kan dia juga ada unsur KDRT yang penelantaran ekonomi ya, jadi dia tidak pernah menafkahi saya gitu kan. Satu saat itu dia selama berapa bulan dia tidak menafkahi? Selama 1 tahun kali. Selama jadi 1 tahun. Ya dalam pernikahan itu kalau misalnya dia nggak ada kerjaan gitu dia ngutang saya gitu, tapi tidak pernah dikembalikan uangnya. Dan sesekalinya dia dapat job gitu, uangnya dititipin emaknya. Oh, jadi tidak diberikan ke istrinya. Dan suatu ketika kan saya bilang, mana uang saya minta uang saya kembalikan gitu kan. Terus dia lempar uangnya itu di muka saya, terus jatuh ke lantai. Saya nggak pungutin tuh. Karena takutnya, lu mata duitan atau apa gitu kan, serba salah ya. Terus dia bilang gini, kamu tuh kenapa nggak dipungutin? Itu melacur aja belum tentu dapat uang segitu. Wow, seorang suami loh. Itu ya. Itu yang membuat orang tua saya, terutama papa saya sakit hati ya, karena papa saya dan terutama orang tua itu mendidik kita supaya gimana harga diri dan martabatnya itu selalu tinggi, tidak selalu mencari kerja yang halal gitu ya. Kayak misalnya gini, kita masih sakit hati gitu ya, habis dipukulin masih berdarah-darah gitu, habis dikata-katain juga. Terus dia bilang, makanya kamu tuh yang nurut gitu. Dengan ini kamu menurut sama masnya apa segala macam. Terus jadi kita dia minta bujuk untuk having sex. Ya, tapi kayaknya memang dia ada suatu ketika itu pernah kejadian kayak gini ya. Kita udah lama nggak berantem, selama ada kali satu minggu apa 3 minggu. 1 minggu atau 3 minggu itu waktu yang lama untuk tidak berantem. Berarti hampir setiap hari. Hampir setiap berantem. hari. Saya seperti hidup
dengan bom waktu yang sekali-kali itu dia bisa meledak-ledak Iya. marahnya. Suatu saat itu dia tidak meng-create suatu masalah dan kita melakukan hubungan suami istri dan dia bilang gini, tuh kan gak enak kan kalau kita nggak berantem dulu. Jadi dia itu ya ada rasa kepuasan tersendiri ketika melakukan kekerasan terlebih dahulu baru having sex, ketimbang tidak ada melakukan kekerasan baru hubungan suami istri ya. Wow. Gitu. Terus itu Ya. ketika Mbak mendengar. Dan itu saya sadar bahwa oh berarti dia memang tidak sadomasokis ya namanya itu ya. Tidak hanya dia pelaku kekerasan aja, tetapi dia juga mempunyai rasa kepuasan untuk seperti itu. Jadi dia mempunyai kompleks sekali. Ya, yang saya juga tanya ke dia kenapa dia seperti itu? Karena dia minta maaf. Dia bilang maafin aku itu sakit, tolongin aku sambil nangis-nangis gitu. Jadi dia bilang katanya dia mengalami suatu trauma waktu kecil, dia dipukulin sama bapaknya waktu kecil. Dan juga waktu saya mengalami udah proses kemana-mana lah ya, saya udah mau minta cerai dan lain sebagainya. Keluarganya itu bilang ke saya bahwa ini kasihan ibunya dia dulu juga dipukulin sama. Jadi dia mungkin waktu masa kecilnya itu sering melihat juga ibunya sering dipukuli. Jadi dia melakukan hal yang sama terhadap istrinya seperti itu. Terus pada saat mantan suami Mbak melakukan kekerasan pada Mbak, kan tadi kan katanya di situ masih ada anak Mbak. Anak Mbak berarti melihat dengan jelas dong kejadian itu. Waktu itu anak saya masih umur 4 bulan dan bisa menangis untuk ibunya gitu. Jadi membuat saya berontak, terus saya mencari jalan gimana caranya bisa keluar dari rumah itu, karena bayangkan saja kalau orang yang seperti ini nggak mungkin akan dikurung dan dijauhkan dari sosial gitu. Saya dijauhkan dari teman-teman saya, orang tua saya gitu. Jadi memang orang seperti ini dia insecure. Sebenarnya dia merasa tidak aman terhadap dirinya sendiri dan dia merasa kalah terhadap saya, mungkin karena karir saya lebih bagus dari saya dan lain sebagainya. Jadi karena insecure-nya itu dia melakukan hal yang seperti ini gitu. Oke, baiklah. Nah, Mbak, kita akan ngebahas lebih jauh gimana sih penanganan hukum yang tepat pada situasi yang Mbak Faivi alami. Oke, Rockers jangan kemana-mana, tetap dalam acara kita di Rock and Low. Thank you for loving me, for being my eyes when I couldn't see, for biting my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me. Nah, Rockers masih dalam acara Rock and Low. Nah, Mbak, bisa nggak sih ceritain gimana sih awalnya Mbak bisa membawa masalah Mbak ke ranah hukum? Ya pada saat proses perceraian itu ya, karena waktu anakku diambil tuh aku semakin gak mau untuk kembali ke dia gitu kan. Makin membuat saya itu bulat tekadnya gitu. Nah dalam perjalanan 5 bulan sudah tidak dinafkahi lahir batin dan saya sedang mengajukan cerai, saya yang diculik. Saya diculik, saya dibawa di suatu rumah kontrakan gitu. Handphone saya diambil, dompet, uang saya diambil segala macam dan saya tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Di situ saya diperlakukan
Jadi saya waktu itu 5 hari itu nggak tahu mesti harus kemana gitu ya. Saya coba untuk minta tolong tetangga, tapi malah saya dipukulin gitu ya. Karena tetangga juga nggak Nggak bisa berani lapor bantu. gitu, pada saat itu nggak ngerti gitu mesti gimana. Malah dia bilang ke mantan suami saya gitu. Akhirnya saya mencari jalan gimana nih caranya gitu. Saya berdoa dan kemudian saya mengambil Keputusan yang tepat. enggak, jadi saya itu tiba-tiba ada ide ke lantai 2 untuk saya lihat di bawah itu pas dia lagi pergi ngambil anak saya gitu ya. Saya lihat ke bawah dan saya langsung tendang itu pintu dan alhamdulillah pintu itu kebuka. Dan besoknya saya baru bisa ke atas, terus turun dari lantai 2 saya berosot gitu. Dan saya langsung kabur dan lapor polisi. Nah itu dia tuh, rockers di rumah nih tolong dong kasih informasi ke teman, kerabat, ataupun saudaranya yang mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga, harus melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Dan bagi rockers di rumah yang mungkin ingin mengetahui bagaimana sih caranya untuk dapat informasi di mana sih kita harus ngelapor? Nih, mungkin pemirsa bisa lihat di bawah ini di mana aja informasinya. Semoga sangat membantu dan obrolan tadi semoga bermanfaat bagi rockers semua di rumah. Baiklah, saya pamit undur diri. Rockers, hidup tanpa ritme adalah fatal. Sebagaimana kehidupan tanpa adanya aturan hukum adalah kehancuran. Rock and Law adalah tentang keteraturan karena tertib hukum membuat hidup kita nyaman. Keep rockin' dan sampai jumpa di Rock and Law selanjutnya.